integrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sasaudil, NIM B200220226. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Dinandida, NIM B200220202. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jamawarni dengan NIM B2002203. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM B200220230. Perkenalkan, nama saya Rofi Pratomo, NIM B200220238. Perkenalkan, nama saya Nagiti Putri dengan NIM B2000220. Perkenalkan, nama saya Delwa Cinta Pratiwi, NIM B200220243. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Pancasila ada 5, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan atau ikatan kumpulan. Kesatuan dan persatuan merupakan hal penting yang perlu dimiliki setiap negara. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya membutuhkan interaksi dengan orang lain. Saat berinteraksi tersebut, perlu menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai hal agar tercipta kerukunan dan kekompakan antar warga negara. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan persatuannya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami negara Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah. Agresi militer Belanda 1. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara sebagai berikut. 1. Pembentukan pemerintah federal sementara atau pemerintahan darurat secara bersama. 2. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. 3. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. 4. Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama atau Gendarmer. Pembentukan pemasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah RI. Pada prinsipnya, PM Syahrir dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syafruddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama, yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda 1, untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB.
Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia. Tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi DK Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947 dibuka sidang DK PBB dari Indonesia. Hadir antara lain Sultan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook dan menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Hasil perundingan ini mendapat kecaman dari rakyat Indonesia dan menyebabkan Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menjadi pihak oposisi yang menentang pemerintah. Amir Syarifuddin kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Puncak dari perlawanannya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Belanda melancarkan serangan yang dikenal sebagai agresi militer. Akibatnya, kedaulatan dan persatuan bangsa terancam dan memicu adanya perlawanan di berbagai daerah. Masa-masa ini disebut sebagai masa revolusi fisik yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Karena selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang juga berjuang untuk mempersatukan NKRI yang dipecah belah oleh Belanda. Untuk meredam konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB yang diwakili oleh Komisi Tiga Negara menangani perundingan yang diadakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Integrasi bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor, diantaranya adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Integrasi bangsa juga dapat terhambat dan terancam oleh faktor-faktor berikut: kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk menghindari ancaman tersebut, yang pertama, tidak berperilaku rasis. Yang kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Yang ketiga, bertindak adil kepada sesama. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang keenam, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Yang ketujuh, menjalankan kewajiban dan aman di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan, tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki.
Dan yang terakhir, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integrasi bangsa. Ya, sekian dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.